Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Apa sih cara terbaik mengingatkan Pak Prabowo bahwa ada banyak hal yang harus dia koreksi? Kalau betul-betul dia ingin 5 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pertama, Bang, saya yakin tidak ada presiden yang mau ada matahari kembar. Ya. Kedua, presiden bagaimanapun adalah seorang presiden. Dia pimpinan tertinggi. Kalau kemudian ada cawe-cawe dalam lingkaran kekuasaan presiden, bagi saya ada sesuatu yang perlu dijawab presiden. Kenapa seorang tokoh pemberani yang dikenal publik pemberani, mantan Danjen Kopassus, seolah-olah tidak terlihat keberanian, Masih disimpan kali. disimpan terlalu dalam, Bang. Sampai terlalu susah nyarinya, ya. susah nyarinya. Bagi saya, kalau memang ada indikasi sesuatu hal yang membuat Presiden Prabowo tidak mampu bersikap tegas terhadap cawe-cawe Presiden Tegas Jokowi. kan udah sampai bilang endasmu. Tegas ke rakyat, tegas ke presiden. Kalau endasmu ke Presiden Jokowi itu saya tunggu, Bang. Kalau ke rakyat mah bisa, sudah berkali-kali beliau. Oh iya. Dulu pernah ngomong dasmu soal kartu-kartu kan di Iya. kampanye 2000 berapa ya, Ekonomi meroket. waktu berpisah dulu kan. Iya. Nah sekarang bergabung nggak berani, dasmu malah ke rakyat. Nah kalau memang ada sesuatu yang kemudian membuat Presiden Prabowo takut kepada Presiden Jokowi, yakinlah rakyat bersama Presiden Prabowo terhadap berbagai muslihat itu ya. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Gitu ya. Tapi kan harusnya sepintar-pintarnya tupai melompat, ya tupai juga gitu ya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik dan juga budaya. Ya, ini soal respon respon Ketua MPR RI soal tuntutan atau usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang dituntut daripada Purnawirawan TNI agar beliau diganti sebagai Wakil Presiden, atau mungkin ada hal-hal lainnya lah gitu ya, sehingga tuntutan itu atau petisi itu terus digaungkan. Ini sangat menggelegar sekali dan sampai ke seluruh penjuru negeri. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh panjang lebar gitu ya.
Karena ya saya yakin saya sudah banyak sekali bahas ini, dan kemudian memang ini bukan hal yang mudah untuk pemakzulan atau untuk penggantian seorang wakil presiden, apalagi yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia secara pemilihan umum yang seperti disampaikan oleh ketua MPR RI tadi gitu ya. Tetapi ya meskipun nggak mudah, bukan berarti tidak bisa, kan begitu kurang lebihnya ya. Nah di sini saya coba baca saja lah ya, ini dari Tempo. Respon Ketua MPR soal surat desakan pemakzulan Gibran. Nah, ini hasil dari Forum Purnawirawan sehingga tuntutan itu ada 8 tuh ya. Dan yang ke-8 diantaranya pemakzulan wakil presiden. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kerap disingkat sebagai MPR Ahmad Muzani enggan berbicara banyak soal surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat yang berisikan desakan untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dikirim ke sekretariatan MPR saat libur menjelang Idul Adha ya. Muzani mengatakan belum memonitor surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Dengan tanda kutip, saya belum masuk kantor karena mau libur lebaran ya, ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra seusai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam keterangan sebelumnya, Muzani mengatakan Prabowo dan Gibran merupakan satu paket pasangan yang dipilih lewat pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia berujar Prabowo dan Gibran telah dilantik karena unggul dari dua pesaing lainnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional. Memang sah secara hukum itu sah, secara konstitusi juga sah sebetulnya ya. Kalau mengacu pada putusan 90 tahun 2023, tahun 2023 ya, soal bagaimana putusan MK yang dianggap ada terjadi pelanggaran di sana dan harusnya tidak putusan itu, tetapi ya dipaksakan untuk melanggengkan Gibran sebagai wakil presiden misalnya, sebagai calon wakil presiden. Tetapi di satu sisi, kalaupun diputuskan kalau rakyat nggak milih apa gunanya juga, kan begitu kurang lebihnya. Tapi ya kita nggak tahu atas dasar apa nanti tuntutan ini akan dijadikan sebagai ada pondasi yang lebih kuat untuk alasan yang nantinya akan disampaikan saat proses pemakzulan itu bila pun nanti akan disetujui gitu ya. Kemudian pada 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani, Ketua MPR RI. Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR perihal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Yang surat bernomor 003 garing FPP TNI garing 5 angka Romawi ya, garing 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan juga DPR, sudah dikirimkan pada Senin 2 Juni 2025, katanya saat dihubungi pada Selasa 3 Juni 2025 juga. Surat ini juga telah ditantangani oleh perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, diantaranya Jenderal TNI Purnawirawan Faksrul Razi, ya, Marsekal TNI Purnawirawan Hanefia Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Triasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebi Janto. Ya, kemudian kami mengusulkan kepada MPR dan juga DPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap wakil presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian petikan ini isi surat tersebut, ucapnya ya. Kemudian dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukum alasan usulan pemakzulan Gibran. Usulan mereka ini menilai pencalonan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini tidak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman. Ya, menurut Forum Purnawirawan, proses pencalonan yang melibatkan Paman Gibran bertentangan dengan prinsip imparsialitas, lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut mereka,
mantan wali kota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai RI 2. Sangat naif bagi negara bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini, ujar Bimo mengutip isi surat tersebut. Kemudian, dugaan keterlibatan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufu Fafa juga dimasukkan sebagai argumentasi para pensiunan tentara tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaisang Pangarap, yang dilaporkan oleh akademikus Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2022 lalu. Jadi ada banyak ya ketidakpantasan atau ketidaklayakan untuk memimpin negeri ini berdasarkan pengalaman yang mungkin kurang mencukupi atau ya masih minim lah pengalaman untuk menjadi RI 2 gitu ya. Kemudian Kaskus Fafa dan juga kemudian diduga ada tindakan korupsi yang pernah dilaporkan oleh akademikus ya Ubedillah pada 2022 lalu ya, dengan Kaisang ya, ada Gibran dan Kaisang yang dilaporkan pada saat itu. Nah kemudian ini coba kita lihat ya, pimpinan MPR buka suara soal surat desakan pemanggilan Gibran. Pimpinan DPR dan MPR angkat suara merespon surat yang ditayangkan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemanggilan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua DPR Sumidasko Ahmad mengaku belum membaca secara langsung isi surat tersebut. Menurut dia, surat usulan itu saat ini masih di Sekretariat Jenderal atau Sekjen DPR ya. Ya ini kan kebetulan research, saya kan datang, Pak Sekjennya nggak ada, saya mau lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca kata Dasko ya. Kemudian Dasko oleh karena itu enggan menanggapi lebih jauh usulan dalam surat tersebut. Ia belum baca bagaimana menanggapi, kata beliau ya. Sementara Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto ya menjelaskan setiap surat akan masuk terlebih dahulu ke Sekjen MPR. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, Sekjen DPR nantinya akan mempertimbangkan tingkat urgensi surat tersebut, urgennya gitu ya, urgensinya seperti apa. Bila dianggap penting atau urgent, MPR akan menggelar rapat pimpinan. Menurut dia, keputusan untuk menggelar rapim akan ditetapkan Ketua MPR Ahmad Muzani. Di sekretariatan itu kalau dianggap penting baru kita lakukan rapim ya, rapat pimpinan gitu ya, rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut, begitu kata Pacul di Kompleks Parlemen. Namun menurut Pacul, surat-surat yang dianggap penting biasanya berasal dari lembaga tinggi negara, umumnya surat itu bisa dari DPR hingga kementerian ya, banyak sebetulnya ya. Kalau lembaga tinggi pasti negara ditanggapi, kemudian para level DPR dan kementerian, lembaga tinggi negara di level kedua pasti segera ditanggapi. Dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu, Forum Purnawirawan TNI meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pengajuan Gibran dari posisi Wapres RI. Jadi itu yang menjadi sebuah hal yang mestinya kita lihat bahwa ini memang betul-betul harus serius untuk ditanggapi. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silakan sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam.